Nama saya Enda Nuraini Sophia dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan soal nomor 2. Penambahan 5,4 gram pada suatu zat non-elektrolit di dalam 300 gram air ternyata akan menurunkan titik beku sebesar 0,24 derajat Celcius. Lalu KF air adalah 1,86 derajat Celcius atau molal. Maka MR pada zat tersebut adalah diketahui M-nya 5,4 gram, P-nya 300 gram, delta TF 0,24 derajat Celcius, KF-nya 1,86 derajat Celcius atau molal. Ditanya massa MR-nya. Jawab, delta TF sama dengan KF dikali M. Delta TF sama dengan KF dikali massa per MR dikali 1000 per P atau gram. 0,24 sama dengan 1,86 dikali 5,4 per MR dikali 1000 per 300. MR sama dengan 1,86 dikali 5,4 per 0,24 dikali 1000 per 300. MR sama dengan 10,044 dibagi 72. MR hasilnya 139,5. Dan jawabannya adalah yang E. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila Arisanti. Nama saya Nadila Arisanti dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan latihan soal nomor 3. Diketahui dalam soal, fraksi mol zat terlarut adalah 0,2 dan tekanan uap jenuh air murni adalah 17,5 mm air raksa. Yang ditanya adalah tekanan uap jenuh larutan pada suhu tertentu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari delta P-nya. Delta P yaitu rumusnya fraksi mol zat terlarut dikali tekanan uap jenuh air murni. Dalam soal diketahui fraksi molnya 0,2 dikali P0-nya 17,5. Didapat hasilnya 3,5 mm air raksa. Nah, setelah mendapat ini kita akan mencari P-nya. Delta P adalah P0 dikurang P. Delta P-nya sudah kita dapat 3,5 dan P0-nya diketahui dalam soal 17,5 dikurang P. Maka kita akan mendapat P sama dengan 17,5 dikurang 3,5. Maka hasilnya 14 mm air raksa. Soal nomor 6 itu suatu larutan non-elektrolit MR sama dengan 60 memiliki penurunan tekanan uap sebesar 0,2 kali dari tekanan uap air. Massa zat terlarut dan massa zat pelarut pada larutan tersebut adalah MrH2O sama dengan 18. H2O itu air. Diketahuinya delta P itu penurunan tekanan uap sama dengan 0,2 titik PO. MR zat X sama dengan 60 gram per mol. MrH2O sama dengan 18 gram per mol. Ditanya itu H2O itu air. Massa zat X dan massa airnya adalah pembahasannya itu XT sama dengan NT per NT tambah NP. XT itu fraksi mol zat terlarut, terus kalau NT mol zat terlarut, kalau NP itu mol zat pelarut. Delta P sama dengan PO kali XT. PO itu tekanan uap jenuh pelarut murni. X2PO sama dengan PO kali XT. XT sama dengan fraksi mol zat terlarut sama dengan 0,2. Nah, dijadiin perperan. 2/10 sama dengan 1/5 sama dengan NT per NT tambah NP. Ini sama kayak yang ini. NT-nya itu sama dengan 1. NP sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Mol zat terlarut sama dengan massa zat X per MRX. 1 dari
NT ini sama dengan massa zat X sama dengan 60 dari si MR ini. Massa NP itu mol zat pelarut sama dengan massa air per MR air. 4 tuh dari sini dimasukin ke sini, massa air sama dengan 18. 18 dari MR si air sama dengan 18 ini dimasukin ke sini. Massa H2O sama dengan 4 kali 18. Nah, 4-nya itu dijadiin di sini jadi perkalian. Massa H2O sama dengan 72 gram. Makasih. Nama saya Agam Bahtiar dari kelompok 2. Jika X gram urea CO dalam kurung NH2 dilarutkan ke dalam 48,6 gram air, MR sama dengan 18. Ternyata fraksi molnya sebesar 0,01. Maka harga X adalah MR urea sama dengan 60. Diketahui massa H2O sama dengan 48,6 gram. XT sama dengan 0,01. MR urea sama dengan 60 gram per mol. Ditanya, massa urea. Jawaban, NT sama dengan massa urea per MR urea. NT sama dengan X per 60. NP massa air per MR air. NP sama dengan 48,6 per 18 sama dengan 2,7. XT sama dengan NT per NT plus NP. XT memiliki nilai 0,01 sama dengan X per 60 per X per 60 ditambah 2,7. 0,01 sama dengan dalam kurung X per 60 ditambah 2,7 sama dengan X per 60. 0,01 dikali 60 sama dengan dalam kurung X per 60 ditambah 2,7 sama dengan X. 0 per 0,6 sama dengan dalam kurung X per 60 ditambah 2,7 sama dengan X. 0,6 kali X per 60 ditambah 0,6 dikali 2,7 sama dengan X. 0,01 di 0,01 X ditambah 1,62 sama dengan X. X dikurang 0,01 X sama dengan 1,62. 0,99 X sama dengan 1,62. X sama dengan 1,6 gram. Yaitu jawabannya adalah A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenderal Perfirmansyah dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 10. Larutan 10 gram suatu elektrolit kuat N sama dengan 2 di dalam 100 gram air mendidih pada suhu 101,04 derajat Celcius. Jika Kb sama dengan 0,52, maka MRZ tersebut adalah A. 50, B. 60, C. 78, D. 96, E. 100. Pembahasannya adalah, jadi diketahui itu massa zat X sama dengan 10 gram, massa zat air sama dengan 100 gram, Tb air sama dengan 101,04 derajat Celcius, Kb sama dengan 0,52. Nah, yang ditanya itu MRZ. Jadi, karena zat terlalutan merupakan senyawa, maka menggunakan teori persamaan Van Hoff. Nih, ini teori Van Hoff. Yaitu I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali A. I sama dengan 1 ditambah di dalam kurung 2 dikurang 1 dikali 1. Nah, 2-nya dari mana? 2-nya itu dari sini nih. Jadi, I sama dengan 1 ditambah 1. I jadi 2. Nah, selanjutnya itu delta TB.
rumus delta TB adalah TB dikurangi 100. Nah, jadi delta TB sama dengan 101,04 derajat Celcius dikurang 100. Delta TB sama dengan 1,04 derajat Celcius. Nah, selanjutnya delta TB sama dengan KB dikali M per MR dikali 1000 per P dikali I. Nah, jadi masukin aja deh tuh. Tadi yang pertama itu diketahui delta TB-nya itu 104. Nah, jadi dipasukin nih 104. Terus KB-nya itu yang di sini diketahui 0,52. Jadi dipasukin KB 0,52. Terus M-nya itu 10. Jadi masukin di sini 10. MR. Nah, yang dicari MR, maka MR di sini kosongin aja. Terus dikali 1000. P-nya itu sama dengan P itu atau massa zat air ya. Jadi massa zat air itu sama dengan 100. Nah, jadi P-nya itu 100. Terus I-nya itu 2. Nah, terus ditukerna nih antara MR sama delta KB-nya. Delta KB kan tadi 1,04 derajat Celcius. Nah, jadi dituker. Jadi MR sama dengan 0,52 dikali 100 per 1,04 derajat Celcius dikali 1000 per 100 dikali 2. Nah, dijumlah-jumlahin tuh. Jadi hasilnya MR sama dengan 104 per 1,04 dibagi nih. Jadi MR sama dengan 100. Jawabannya adalah E.